Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rami Rizkia Putri dengan NIM 25022034. Yang dimana di sini Rami akan menjelaskan terkait dengan kerangka kerja pembelajaran mendalam. Nah, di sini Rami membuat video untuk memenuhi studi Rami, yaitu pada mata kuliah telaah kurikulum dengan dosen pengampu Bapak Dr. Syahrul Ismet, SAG MPD. Nah, sekarang kita masuk kepada perencanaan pembelajaran mendalam di PAUD. Nah, itu terdiri beberapa, dan di sini Rahmi terkhusus membahas tentang kerangka kerja pembelajaran mendalam. Nah, kerangka kerja pembelajaran mendalam ini terbagi menjadi 4 komponen, yaitu yang pertama adalah dimensi profil lulusan, yang kedua prinsip pembelajaran, yang ketiga pengalaman belajar, dan yang keempat ada kerangka pembelajaran. Nah, kita akan bahas satu persatu dulu. Yang pertama ada dimensi profil lulusan. Nah, itu terdiri dari 8 dimensi. Yang pertama ada keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yang dimana setiap individu meyakini akan keberadaan Tuhan Yang Maha Esa, lalu meyakini nilai spiritual dan bisa menerapkan dalam kehidupannya sehari-hari. Yang kedua, kewargaan, yang dimana setiap individu mampu memiliki rasa yang akan cinta tanah air, lalu bisa menerapi aturan-aturan serta norma-norma yang berlaku dalam suatu kehidupan di masyarakat. Yang ketiga, yaitu ada penalaran kritis, yang dimana di sini setiap individu mampu berpikir secara analitis, logis, dan reflektif dalam memahami, memproses, dan mengevaluasi suatu informasi. Yang dimana di sini berarti seorang individu itu tidak hanya menerima informasi, namun sebelum menerima tersebut dia mampu mencari tahu terkait kebenaran suatu informasi yang ia dapat. Nah, selanjutnya adalah kreativitas. Kreativitas yaitu individu yang mampu berpikir secara inovatif, fleksibel, serta orisinal dalam menghasilkan sesuatu yang baru atau unik, serta sesuatu yang baru dan unik tersebut bisa memberikan kebermanfaatan bagi orang-orang sekitarnya. Selanjutnya adalah kolaborasi, yang dimana individu mampu bekerja sama secara efektif terhadap sesamanya, lalu bisa bekerja sama dengan cara gotong royong untuk mencapai tujuannya bersama. Nah, selanjutnya adalah kemandirian, yang mana dimensi ini yaitu murid mampu bertanggung jawab atas proses hasil yang ia lakukan sendiri. Nah, kemampuan ini yaitu adalah untuk mengambil inisiatif, mengatasi hambatan, serta menyelesaikan tugasnya secara tepat tanpa bergantung terhadap orang lain. Nah, selanjutnya adalah kesehatan, yang dimana dimensi kesehatan ini menggambarkan murid yang sehat secara jasmani, menjalankan kebiasaan hidupnya dengan baik, serta diharapkan untuk memiliki keseimbangan kesehatan bukan hanya secara jasmani namun rohani, bukan hanya secara fisik namun juga mentalnya. Selanjutnya adalah komunikasi. Murid yang memiliki kemampuan komunikasi yang baik untuk menyampaikan ide, gagasan, dan informasi dengan jelas, ini juga akan membantu untuk mereka berinteraksi secara efektif dalam berbagai situasi. Nah, untuk mencapai dimensi tersebut, tentunya kita perlu mengadakan pembelajaran yang mendalam berlandaskan 3 prinsip. Nah, apa saja 3 prinsip itu? Yaitu yang pertama adalah berkesadaran, bermakna, serta mengembirakan. Nah, itulah yang disebut dengan prinsip pembelajaran. Nah, berkesadaran ini merupakan pengalaman belajar murid yang diperoleh melalui ketika mereka belajar, ia berada dalam kesadarannya masing-masing. Nah, seperti apa? Ia mampu aktif dalam belajar serta mampu meregulasi dirinya. Nah, dia memahami tujuan pembelajarannya sehingga ia termotivasi dia untuk belajar serta ia bisa membangun strategi belajarnya. Nah, selanjutnya adalah bermakna. Nah, pada pembelajaran bermakna ini terjadi ketika murid tidak hanya menerapkan pengetahuannya secara kontekstual, namun ia bisa menerapkannya atau mengaplikasikannya dalam kehidupannya
terkait pengetahuan yang ia dapat tadi. Nah, selanjutnya adalah mengembirakan. Nah, mengembirakan ini yaitu adanya suasana tempat yang nyaman bagi si anak, tentunya serta sesuatu yang menantang dan menyenangkan, serta mampu memotivasi mereka dalam belajar. Nah, rasa senang ini bisa membantu mereka terhubung secara emosional. Nah, apabila sudah terhubung, ia akan mudah untuk memahami, mengingat, serta menangkap pembelajaran atau pengetahuan yang ia dapat. Nah, selanjutnya kita masuk kepada komponen ketiga, yaitu pengalaman belajar. Yang dimana pengalaman belajar yang dapat oleh seorang murid tentunya adalah memahami, mengaplikasikan, serta merefleksikan. Nah, yang dimana adalah memahami. Yang pertama, memahami itu adalah pendekatan pembelajaran yang pada tahap awal, yang dimana di sini untuk bertujuan membangun kesadaran seorang murid terkait dengan apa yang ia pelajari, serta seorang murid itu mampu memiliki tujuan dalam pembelajaran, serta mampu aktif dalam setiap pembelajaran, serta memahami secara lebih mendalam lagi terhadap konsep suatu dari materi. Nah, selanjutnya adalah mengaplikasikan, yang dimana murid bukan hanya memahami secara kontekstual, namun ia bisa mengaplikasikannya pengetahuan tersebut dalam kehidupannya sehari-hari, serta mengaitkannya dengan pengalaman-pengalaman nyata, sehingga pengalaman ini bisa menjadi bermakna dalam kehidupan sehari-harinya. Selanjutnya adalah merefleksikan, di mana refleksikan ini merupakan evaluasi atau memaknai suatu proses, yang dimana ia mampu mengukur bagaimana dirinya dari sebelum pembelajaran hingga sesudah pembelajaran. Nah, ini bertujuan untuk memahami sejauh mana tujuan pembelajaran tersebut bisa berkembang. Nah, selanjutnya kita masuk kepada kerangka pembelajaran, yaitu pada komponen keempat, yaitu ada 4, yaitu yang pertama adalah praktik pedagogis, yang kedua lingkungan pembelajaran, yang ketiga pemanfaatan teknologi digital, dan yang keempat itu kemitraan pembelajaran. Nah, praktik pedagogis ini yaitu mengacu kepada strategi cara mengajar dari seorang pendidik, yaitu tentunya untuk mencapai tujuan belajar dalam dimensi profil lulusan. Nah, selanjutnya adalah lingkungan pembelajaran. Tentunya lingkungan pembelajaran ini disusun dengan budaya yang belajar yang dikembangkan, agar tentunya terciptalah lingkungan yang nyaman, saling memuliakan, serta konduktif, interaktif, dan memotivasi murid, serta membangun eksplorasi, berekspresi, dan kolaborasi seorang murid. Dan selanjutnya adalah optimalisasi ruang fisik. Nah, tentunya di sini berfokus kepada kenyamanan, kondusif, serta kebebasan bagi anak untuk mengekspresikan dirinya. Nah, selanjutnya adalah pemanfaatan ruang virtual, yaitu sebagai sumber belajar yang digunakan murid, dapat membantu pendidik dalam mengembangkan berbagai kegiatan dengan memanfaatkan teknologi tentunya. Nah, selanjutnya adalah pemanfaatan teknologi digital. Nah, ternyata pemanfaatan teknologi digital ini juga memegang peranan penting sebagai katalisator untuk menciptakan pembelajaran yang lebih interaktif, kolaboratif, dan kontekstual. Nah, tentunya dengan menggunakan teknologi digital, yaitu sesuai juga dengan perkembangan pada saat sekarang, yaitu juga bertujuan agar kita tidak gaptek dengan teknologi, namun tentunya tetap berada pada pendampingan seorang pendidik. Nah, tentunya dengan pemanfaatan teknologi ini bertujuan untuk agar pembelajaran itu juga bisa lebih interaktif, fleksibel, dan kolaboratif. Selanjutnya adalah kemitraan pembelajaran. Nah, kemitraan pembelajaran ini akan membentuk hubungan yang kolaboratif, tentunya untuk memberikan pengalaman belajar yang lebih baik, kebaruan informasi, serta